Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan bimbingan petunjuk kepada kita sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah, saudaraku semuanya, kaum muslimin dan muslimat, pada akhir tahun 2021 ini kita bisa bermuhasabah untuk momentum akhir tahun ini sebagai evaluasi diri kita dan investasi dunia akhirat bersama kami Ustadzah Maisarah ini. Masuknya tahun 2022 merupakan nikmat yang harus kita syukuri karena Allah telah menambah sisa umur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Karena itulah di tahun 2022 besok yang harus kita renungkan adalah ayat-ayat Allah ini sebagai peringatan bagi kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Di ayat lain juga Allah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tertuang di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Bapak, Ibu, saudaraku semuanya, seharusnya lah kita sadar bahwa rumah kita yang sebenarnya adalah ada di sini. Dan hanya 3 amal investasi abadi, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, yang akan bisa kita bawa di sini, yang bisa menolong kita dari azab kubur ini. Nah, karena itu sekali lagi kita betul-betul bersyukur karena kita masih terpilih, masih ada, sehingga di akhir tahun 2021 ini. Kenapa? Karena saking sayangnya Allah, kita ini diminta Allah untuk evaluasi diri, yang mana semuanya itu tidak lain dan tidak bukan dimulai dari diri kita dulu, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, untuk mengingat dosa-dosa kita,
yang telah lalu, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang punya kesempatan untuk memperbaiki diri adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah masuk dalam artian di dalam alam kubur, di alam barzah, tentulah tidak akan bisa keluar darinya. Karena itu ya Allah yang Maha Pengampun, tidak bisa kita meminta, ya Allah tolong kembalikan aku kembali. Tidak akan bisa seperti itu. Nah, karena itu orang yang sudah mendahului, yang sudah masuk, akan bisa menyaksikan bahwa yakin apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang difirmankan, yang dituntunkan lewat Al-Quran, semuanya adalah benar. Marilah kita lihat bagaimana sebenarnya apa yang selama ini kita banggakan nanti akan seperti ini jadinya. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Nah, karena itulah sumber untuk memperbaiki diri adalah yang utama memperbaiki hati kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhirati fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalila. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan cenderung kepada kehidupan dunia? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Demikian juga di dalam surat Az-Zariyat ayat 50, Allah mengingatkan kita, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maka segeralah kamu kembali kepada Allah dengan bertaubat dan taat. Sesungguhnya aku diutus Allah kepadamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Karena itulah mari kita sandarkan kepada konsep muhasabah, merenung akan kelemahan, kekurangan yang telah kita lakukan sebelum ini dan menginsafinya. Membawa pengertian yang cukup besar bagi untuk menjentuskan rasa ingin berubah dari satu kekurangan kepada kekurangan yang baru.
Karena itu di momentum 30 Desember 2021 ini, mari kita senantiasa back to Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqabus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur rahim ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kemudian hendaklah kita senantiasa menjaga kesucian akidah dan ruh yang tidak akan menserikatkan sesuatu pun kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kita bermohon, tempat kita bergantung. Betapa kita lihat masih banyak di sana sini orang senantiasa mengambil jalan pintas dengan membelokkan akidah, meminta pertolongan kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, innallaha la yughayyiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dan tetap kita bersihkan harta kita dengan berzakat, karena tidak ingin diri jiwa kita ini senantiasa masih dalam kotor, sehingga memberatkan di saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan di surat Al-Imran ayat 134 ini adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Karena harta yang disimpan, yang ditumpuk-tumpuk tanpa kita keluarkan zakatnya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa nanti pada hari dipanaskan emas perak di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Inilah gambaran orang yang ikhlas, gambaran dari yang tetap mengeluarkan infak sedekahnya di waktu sempit maupun lapang. Sungguh Allah akan tetap membalasnya. Ada apa, Mas? Ini, Mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin. Masalahnya saya nggak bawa uang, Mas. Oh.
pakai uang ini aja dulu. Gak apa-apa nih mas, mas ikhlas. Alah nggak jadi soal itu mas, itu tukang bensinnya ada di depan ya. Terima kasih ya mas, jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas, itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara mas. Kita tercinta, mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama, alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius ini serius mas. Ya udah selamat ya mas ya. Buat anaknya. Sama-sama. Nah, dengan terus kita berbuat kebaikan sesama, kita ikuti dengan senantiasa evaluasi diri, dan waktu yang tepat adalah sepertiga malam yang terakhir. Itulah yang dibimbing oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 78-80. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi kalian sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, ya Allah, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan saudaraku sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita upayakan senantiasa melekat dalam hati bahwa kematian itu akan datang, serta kehidupan akhiratlah yang kekal. Semua nanti akan merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kamilah kamu dikembalikan. Seperti inilah kesudahan kita nanti, cepat atau lambat. Karena itu senyampang masih ada sisa umur di lembar terakhir 2021, kita senantiasa berbenah, karena muhasabah diri seyogyanya lah harus dilakukan setiap waktu. Karena ajal menjemput tidak peduli kapan dan di mana. Dunia yang kita cintai akan kita tinggalkan. Hanya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh
yang bisa menolong azab kubur. Karena itulah terus kita upayakan tidak henti-hentinya, terutama sebelum tidur, kita mohon pada Allah dengan doa istighfar, sayyidul istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu, yaitu selalu menjalankan perjanjian-Mu, untuk beriman dan ikhlas dalam menjalankan amal ketaatan kepadamu. Dengan semampuku, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang boleh mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Semogalah di akhir, di lembar terakhir 2021 ini, betul-betul kita senantiasa dalam rahmat Allah, kita bisa meraih kemenangan untuk menuju husnul khotimah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.